teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Ira di sini. Nah, jadi pagi ini aku mau ngasih tahu kalian updatean dari buah murbeku yang kemarin aku pruning. Buat teman-teman yang baru nonton video aku atau tidak mengikuti konten-konten aku, jadi kemarin tuh aku habis pruning pohon murbeku ya teman-teman, alias aku pangkasin. Kenapa? Karena kemarin itu buah murbeku, pohon murbeku itu gak bisa berbuah ya teman-teman. Berbuahnya tuh cuma dikit aja, 1 atau 2 biji doang. Dikarenakan karena perubahan musim ya teman-teman, karena kemarin itu terlalu banyak curah hujan meskipun sudah masuk musim kemarau. Selain karena faktor cuaca, jadi pohon murbei ini dia itu bakalan berbuah ketika tumbuh-tumbuh tunas baru ya teman-teman, atau bakal cabang baru. Nah, jadi ketika bakal rantingnya itu baru tumbuh daun-daun. Nah, di situ juga buah murbeinya tuh ikut tumbuh ya teman-teman. Jadi itulah mengapa kita harus rajin-rajin pruning atau pangkas pohon murbei kita agar berbuah banyak. Oke, nggak usah berlama-lama, ayo kita lihat buah murbeiku setelah dipruning. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman buahnya. Aku yakin kalian nggak bakal enges sih buahnya tuh yang mana, karena warnanya itu masih hijau sekali. Nah, ini yang ada rambut-rambutnya. Ini buah murbei yang masih muda. Nah, kalau dilihat secara sekilas kayak begini tuh emang nggak kelihatan ya teman-teman buahnya. Tapi kalau kalian deketin, bakalan kelihatan banyak, lumayan banyak buahnya di dalam-dalam ranting. Wow, tuh buahnya lumayan ya, lumayan, alhamdulillah ini lumayan banyak. Ayo kita coba lihat sebelah sini. Wow, kita lihat bawahnya. Sebelah sini juga lumayan ya teman-teman. Coba kita tengok. Tuh, lumayan kan? Di dalam-dalam ranting tuh banyak ya teman-teman. Cuma emang nggak begitu kelihatan karena buahnya itu masih hijau banget. Nah, buat teman-teman yang belum tahu batang pohon murbei, dia tuh kayak gini ya teman-teman. Persis banget dengan pohon itu talok atau cherry. Kalau di sini bilangnya sih talok ya teman-teman, atau di daerah lain mungkin bilangnya tuh kersen. Persis banget. Nah, buat teman-teman yang pengen punya pohon murbei di rumah, kalian tuh gampang banget nyarinya ya teman-teman, karena banyak yang jual di marketplace. Dan pohon murbei ini dia tuh gampang sekali tumbuh dan berbuah asal mendapatkan matahari yang cukup. Jadi kemarin tuh aku nanam ini itu pakai ranting yang kecil banget, sekitaran segini kali ya. Itu waktu itu dikasih sama teman aku. Terus aku nggak siram, aku nggak apa-apain, ternyata itu dia langsung tumbuh daun. Dalam 1 minggu tuh udah lumayan banyak daunnya ya teman-teman. Jadinya tuh ini tuh bener-bener gampang banget buat tumbuh dan cocok juga ditanam di daerah panas seperti di tempatku. Nah, jadi buah murbei kalau masih muda tuh kayak begini ya teman-teman. Dia itu hijau, terus ada rambut-rambutnya kayak gitu. Setelah bentukannya begini, masih muda begini, abis itu dia bakalan berubah warna jadi pink. Abis itu nanti jadi merah, setelah mateng jadi ungu kehitaman. Dan setiap warna itu memiliki rasa yang beda-beda ya teman-teman. Kalau masih hijau kayak gini, udah pasti ini tuh nggak bisa dimakan. Mungkin rasanya asem dan sedikit pahit kali ya, aku juga belum pernah nyoba. Terus kalau yang warnanya pink itu dia itu asam sekali. Terus kalau misalkan udah merah itu ada rasa asam dan sedikit manis. Dan untuk murbei yang bener-bener udah mateng, yang warna ungu kehitaman, dia tuh manis banget ya teman-teman. Bahkan nggak ada rasa asamnya sama sekali. Selain buah murbei, pohon murbei, di rumahku tuh juga ada pohon mangga ya teman-teman. Ini tuh mangga okyong atau mangga kayak mangga Thailand gitu. Tapi ini tuh termasuk berbuahnya tuh sedikit banget karena banyak yang rontok.
Nah, kalau pohon mangga itu setauku dalam setahun dia itu berbunga dan berbuah itu 2 kali ya teman-teman. Setauku loh ya, maaf kalau misalkan salah. Nah, jadi fase pertama berbunga itu dia bunganya bakalan dikit, buahnya juga dikit, dan apalagi kalau ditambah banyak yang rontok ya teman-teman, jadinya tuh buahnya tuh sedikit banget kayak buahku yang sekarang. Jadi banyak yang rontok. Nah, jadi di fase kedua berbunga dia tuh bunganya tuh lumayan banyak, jadi buahnya itu juga lumayan banyak. Meskipun rontok, setidaknya itu masih ada beberapa yang nyisa gitu loh teman-teman, yang bisa kita konsumsi. Jadinya kita nggak perlu beli buah mangga, kecuali kalau kita kepengen buah mangga dengan jenis yang lain ya teman-teman, misalkan mangga mana lagi atau jenis-jenis mangga yang lain, nah itu kita baru beli deh. Karena tipe mangga ini tuh dia itu kalau mateng tuh manis banget, tapi teksturnya itu seperti jelly atau puding gitu loh teman-teman. Jadinya tuh empuk dan nggak ada seratnya, jadinya tuh kayak genjur-genjur gitu loh. Jadi buat teman-teman yang misalkan kurang suka tekstur yang banyak-banyak gitu, kalian nggak bakalan suka mangga jenis kayak gini. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman mangganya. Ini tuh banyak yang rontok karena nggak tahu itu kayak ada noda-noda hitam kayak gitu. Ini entah dimakan serangga atau apa ya teman-teman, aku juga kurang tahu. Terus banyak juga mangga yang masih muda, yang masih di pohon, dia tuh pecah kebelah kayak begini. Kurang tahu ya ini penyebabnya apa. Nah, jadi di kampungku sekarang itu lagi musim jagung ya teman-teman. Itu di belakangku ada sawah yang ditanemin jagung, tapi itu bukan sawah aku, itu sawah saudara aku. Tapi enak banget punya rumah di pinggir sawah karena udaranya yang seger dan pemandangannya yang hijau-hijau. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini perkembangan dari buah murbeku setelah dipruning. Alhamdulillah pruningannya tuh berhasil ya teman-teman, sehingga menghasilkan buah yang lumayan banyak. Semoga aja sih nggak pada rontok dan nggak terlalu banyak kena air hujan ya teman-teman, biar berbuahnya itu bisa maksimal. Jadi terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di next video, dadah.